Tanggal 8 Juni tahun 1945. Fajar yang jernih menyebabkan danau berkilau bagai mutiara-mutiara dan menyelimuti bukit-bukit dengan kabut setipis selubung muslin, melalui mana pepohonan zaitun dan walnut, rumah-rumah dan latar belakang pedesaan tampak lebih cantik dari biasanya. Perahu-perahu berlayar lancar tenang menuju Kapernaum. Sekonyong-konyong Petrus membanting kemudi, begitu tiba-tiba hingga perahu oleng ke satu sisi. "Apa yang kau lakukan?" tanya Andreas. "Ada perahu burung hantu, satu. Dia sedang meninggalkan Kapernaum sekarang. Mataku awas dan sejak kemarin sore aku mencium bau orang jahat. Aku tidak ingin mereka melihat kita. Aku akan balik ke sungai. Kita akan pergi dengan berjalan kaki." Juga perahu yang lain mengikuti manuver itu. Tapi Yakobus, yang memegang kemudi, bertanya kepada Petrus, "Mengapa kau melakukan itu? Akan aku katakan padamu nanti. Ikuti aku." Yesus, yang duduk di buritan, bangkit berdiri ketika mereka hampir bertolak dari Yordan. "Apa yang kau lakukan, Simon? Kita turun di sini. Ada serigala berkeliaran. Tidaklah mungkin pergi ke Kapernaum hari ini. Aku akan pergi dan mencari tahu terlebih dahulu apa yang terjadi. Aku akan pergi bersama Simon dan Nathanael. 3 orang yang pantas melawan 3 orang yang tidak pantas. Jika yang tidak pantas itu tidak lebih banyak, kau jangan selalu melihat perangkap di mana-mana sekarang. Bukankah itu perahu Simon si Farisi? Orang itu orang benar. Dia tidak ada saat penangkapan Yohanes. Aku tidak tahu. Dia selalu menunjukkan rasa hormat padaku. Aku tidak tahu. Kau membuat aku tampak seperti seorang pengecut. Aku tidak tahu. Meski Yesus tidak merasa ingin tertawa, ia tidak dapat tidak tersenyum atas kedegilan kudus Petrus. Tapi, bagaimanapun, kita harus pergi ke Kapernaum. Jika tidak hari ini, sesudahnya. Sudah aku katakan padamu bahwa aku akan pergi dulu untuk melihat. Dan jika perlu, aku juga akan pergi. Itu akan merupakan suatu pil yang pahit untuk ditelan. Tapi aku akan melakukannya demi engkau. Aku akan pergi kepada si centurion dan meminta perlindungannya. Tidak, itu tidak perlu. Perahu mendarat di sebuah pantai kecil seberang Betsaida. Mereka semua turun. Kalian berdua ikut aku. Kau juga, Filipus. Kalian yang lebih muda, tinggal di sini. Kami tidak akan lama. Elia, si murid baru, memohon pada Yesus, "Sudi datanglah ke rumahku, Guru. Aku akan sangat gembira dapat memberimu tumpangan." "Ya, aku akan datang." "Simon, kau akan menemuiku di rumah Elia." "Selamat berpisah, Simon. Pergilah. Tapi jadilah baik, bijak dan murah hati. Kemarilah supaya aku dapat menciummu dan memberkatimu." Petrus tidak menjamin bahwa dia akan baik, sabar dan murah hati. Dia diam dan mencium Yesus sementara dicium olehnya. Juga Zelot, Bartolomes dan Filipus memberikan ciuman selamat berpisah pada Yesus dan kedua rombongan pergi ke arah yang berlawanan. Mereka memasuki Khorazim ketika hari sudah terang. Segala batang tanaman berkelip-kelip dengan butiran-butiran embun. Burung-burung berkicau di mana-mana. Udara bersih dan sejuk, seolah tercium bau santan, susu nabati dan bukan susu hewani. Semerbak gandum yang menjadi bulir-bulir, semerbak hutan kecil almond yang syarat buah. Adalah harum-haruman yang dapat aku cium di pagi hari yang dingin di ladang-ladang subur di lembah Po. Mereka segera tiba di rumah Elia. Banyak orang di Khorazim sudah tahu bahwa sang guru telah tiba. Dan sementara Yesus hendak memasuki rumah, seorang ibu bergegas menghampirinya seraya berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah putriku." Dia membopong dalam gendongannya seorang gadis kecil, sekitar 10 tahun, yang sangat kurus dan putih seperti lilin, atau lebih tepat kekuningan daripada seperti lilin. "Kenapa putrimu?" "Dia demam. Dia terjangkit suatu penyakit di padang-padang rumput sepanjang Yordan. Sebab kami adalah para gembala dari seorang kaya. Ayahnya memanggilku ketika dia sakit dan sudah kembali ke pegunungan. Tapi engkau tahu bahwa dengan penyakit macam ini orang tidak dapat tinggal di tempat-tempat tinggi."
Tapi bagaimana aku dapat tinggal di sini? Majikan kami sudah memberiku izin selama ini. Tapi aku mengurus wul dan bayi-bayi domba. Sekarang adalah musim sibuk bagi para gembala. Jika aku tinggal di sini, kami akan dipecat atau tinggal terpisah. Dan jika aku kembali ke Hermon, aku akan melihat putriku mati. Apakah kau percaya bahwa aku dapat menyembuhkannya? Aku berbicara kepada Daniel, gembala Elisa. Dia berkata padaku, putra kami menyembuhkan segala penyakit. Pergilah kepada Mesias. Aku datang dari luar Merom dengan membopongnya dalam gendonganku dan mencari engkau. Aku akan terus berjalan hingga aku menemukan engkau. Kau tidak perlu berjalan lebih jauh. Pulanglah ke rumah, ke pekerjaanmu yang damai. Putrimu sudah sembuh, sebab itulah apa yang aku kehendaki. Pergilah dalam damai. Perempuan itu menatap putrinya dan menatap Yesus. Dia mungkin berharap melihat putrinya langsung menjadi gemuk dan kemerahan. Juga si gadis kecil menatap Yesus dengan mata sayunya terbuka lebar dan tersenyum. Jangan takut, perempuan. Aku tidak sedang membohongimu. Demamnya sudah hilang untuk selamanya. Dari hari ke hari dia akan menjadi seorang gadis yang sehat. Turunkan dia. Dia tidak lagi akan terhuyung-huyung ataupun akan merasa capek. Si ibu menurunkan anaknya dan si anak berdiri tegak. Dia menjadi semakin ceria dan akhirnya dia memekik dengan suara emasnya, "Terpujilah Tuhan, Ibu. Aku sembuh, aku bisa merasakannya." Dan dengan kepolosan seorang gadis gembala kecil, dia melingkarkan tangannya sekeliling leher Yesus dan menciumnya. Ibunya, yang mengendalikan diri seperti dituntut usianya, prostratio dan mencium jubahnya seraya memuji Tuhan.